Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sutisna dari KCD Wilayah 3. Alhamdulillah saya dapat monitoring hari ini dari KCD. Yang saya hormati Pak Firdaus, Kepala SMK Negeri 1 Tambun Utara. Yang saya hormati Bu Maratun, CGP Angkatan 11. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Tambun Utara. Bapaknya satu ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan pendampingan individu kedua program guru penggerak angkatan 11. Nah, sebelum saya lanjut, saya rasa kita semua jadi calon guru penggerak sekarang. Karena Jawa Barat sudah mulai meluncing guru penggerak khas Jawa Barat atau versi Jawa Barat. Jadi nanti sasarannya semua Bapak Ibu yang belum jadi GP atau yang tidak sedang menjadi calon guru penggerak. Ya. Kenapa demikian? Jumlah guru SLTA, SMA, SMK, SLB se-Jawa Barat itu 50.123 orang. Nah, menurut Bu Kabid, CGP-nya itu yang sudah terdata, yang sudah lulus itu baru 2.000-an orang. Jadi sekitar 1,8%. Sementara hasil PISA terkait literasi dan numerasi, kemudian hasil asesmen nasional AN, bahwa Jawa Barat itu masih di bawah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Itu satu pulau. Nah, sehingga Bu Kabid melakukan riset hulu dan hilir. Hilirnya itu ternyata anak-anak kita tadi hasil AN-nya itu masih di bawah 3 provinsi di Jawa itu. Nah, hulunya ternyata ketemu apa? Ternyata jumlah guru penggeraknya baru 1,8. Nah, maka Bu Kabid sepertinya membuat kesimpulan ya pantas kalau begitu. Gitu. Karena Bu Kabid punya pandangan kalau gurunya pinter masa anaknya enggak gitu. Kalau gurunya penggerak masa anaknya enggak gitu. Gitu. Tapi untuk sementara hipotesis itu masih betul gitu. Karena jumlah guru penggeraknya baru 1,8%, sementara hasil AN-nya juga di bawah 3 provinsi itu. Tuh, nah sehingga Pak Sekda sama Bu Kabid melaksanakan program percepatan untuk guru penggerak. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah mulai itu masuk modul 1, ada yang modul 2 gitu. Dan saya pun kedapatan lagi jadi pendamping, ngedampingin 25 orang. Jadi memang lagi loadingnya rada banyak nih bulan-bulan ini, bulan Agustus ini. Udah sama CGP 6 orang, ditambah 25 orang. Itu gambarannya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk pendampingan individu kedua ini, tujuan pendampingannya adalah satu, mengembangkan potensi diri dari si CGP. Kemudian yang kedua, saya mau melihat sejauh mana kematangan moral, emosional, dan spiritual dari CGP dalam presentasi sesi kali ini. Presentasinya terkait dengan visi. Pertama ada visi guru terhadap murid, dan nanti akan yang keduanya kita sesuaikan visi guru dengan visi sekolah, gitu. Mestinya visi guru dengan visi sekolah itu sama, tidak terjadi perbedaan, karena harus seiring, sejalan, dan selaras. Kalau tidak seiring, sejalan, selaras, maka tujuan organisasi tidak tercapai, karena tujuan organisasinya kemana, sementara tujuan orang-orangnya kemana gitu. Jadi 2 jalan yang berbeda. Nah, ini harus sama gitu. Makanya nanti kita lihat gitu. Kemudian yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran. Nanti juga akan kelihatan
sejauh mana CGP ini sudah menerapkan teori-teori pembelajaran yang berpihak pada murid, teori tabula rasa, kemudian teori modul 1, modul 2, modul 3. Nah, kemudian untuk fokus pendampingannya nanti sebetulnya kita lebih banyak diskusi terkait dengan visi ya. Dengan visi guru dan visi sekolah. Itu sebagai gambarannya Bapak Ibu, kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya nanti akan dipandu oleh CGP-nya sendiri untuk pemaparan atau presentasi atau penyusunan dari visi guru. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bu, dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Kalau saya di guru penggerak, jawabnya pagi, luar biasa baik. Bisa Bapak Ibu? Selamat pagi, luar biasa baik. Ya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Afif yang sudah menyerahkan forum ini ke saya. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, salah satunya nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat tersebut, alhamdulillah saya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak PP, dan alhamdulillah ada monep dari KCD 3, Bapak Sutisna, dan rekan-rekan guru lainnya untuk hadir dalam kegiatan PI2 ini atau pendampingan individu kedua dalam kegiatan CGP Angkatan 11. Sholawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK PK SMK Negeri 1 Tambun Utara, yaitu Bapak Firdaus B. Selomo SPD. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Bapak Api Firman Hermansyah STMT selaku PP atau pengajar praktik saya di CGP Angkatan 11, dan yang terhormat Bapak Sutisna selaku monep atau monitoring hari ini dari KCD 3 Provinsi Jawa Barat, dan yang saya hormati serta banggakan Bapak Ibu Guru SMK PK SMK Negeri 1 Tambun Utara yang hari ini bersedia hadir. Langsung saja di sini saya akan mencoba memaparkan pendampingan individu yang kedua ini. Cuma saya di sini bersifatnya hanya sharing ya Bapak Ibu gitu. Tidak ada maksud untuk menggurui, apalagi di sini benar-benar ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak PP, dan Bapak KCD juga. Jadi nanti mohon arahan dan masukannya saja jika memang banyak kesalahan atau kekurangan. Sebelumnya di sini mungkin saya ingin izin perkenalan terlebih dahulu di pendampingan individu 2 ini yang berjudul Visi dan Prakarsa Perubahan di SMK Negeri 1 Tambun Utara. Mungkin kalau di CGP-nya yang masuk nama ini ya Pak ya, sedangkan sekolah kami sebenarnya sudah SMK PK gitu. Jadi ini yang di CGP-nya. Untuk fasilitator saya, ini yang selama saya pembelajaran daring ada Pak Yana Cahaya Kusuma MPD. Ini beliau di Bandung sana ya. Terus ini Pak Apip dan ini saya sendiri. Untuk visi dan prakarsa perubahan di sekolah, tujuan kita pada hari ini adalah mendiskusikan visi prakarsa perubahan sekolah secara kolaborasi. Nanti bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru ya. Oke. Kira-kira kalau misalnya ingin saya tanyakan gitu, apa sih visi itu? Bapak Ibu mungkin ada yang tahu gitu. Ada bayangan nggak visi itu seperti apa? Ya nggak apa-apa, sebut aja Miss Putri. Tujuan, iya bagus ya. Visi adalah pandangan yang memberikan arah dan tujuan tuh. Ada kan Miss
Visi memberikan inspirasi, motivasi, dan fokus untuk mencapai apa yang diinginkan. Visi adalah kunci kejayaan dalam mencapai impian dan cita-cita dalam hidup. Ya, ini tujuannya ya. Nah, cuman ini hanya baru pembukaan saja tentang visi itu. Biar lebih semangat lagi, saya ada sedikit ice breaking untuk Bapak Ibu. Bapak mohon izin untuk memberikan ice breaking. Di sini ada selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi instruksinya kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangannya 1. Kalau selamat siang, tepuk tangannya 2. Kalau selamat sore, tepuk tangannya 3. Kalau selamat malam, tidak ada tepuk. Atau mungkin saya bilang pagi aja tidak ada selamatnya, itu juga tidak ada tepuk. Jadi selain melatih konsentrasi kita gitu ya, untuk menerima pembahasan materi hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, pagi. Nah, itu nggak ada tepuk seharusnya karena tidak ada selamatnya. Nggak apa-apa, ya belum panas semuanya ya. Untuk yang ice breaking kedua, mau diulangi sekali lagi, ya biar mengukur konsentrasinya ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kalau selamat malam tidak ada tepuk ya karena sunyi senyap walaupun ada selamatnya. Ya, untuk memeriahkan lebih semangat lagi, boleh tepuk tangannya semuanya. Untuk selanjutnya, di sini ada titipan dari dari kegiatan PI ini ya Bapak Ibu, untuk saya menampilkan puisi yang disampaikan oleh presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat, tonton gitu ya, amati gitu apa yang didapat dari puisi ini. Selamat menyaksikan. Aku melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora berarti di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menuding hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menuding hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Bromo, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pantur Palaran, bukan lagi Pantur Palaran yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Odesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Odesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon hidup mati yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Oke, udah selesai. Aku melihat Indonesia, karya Oke,
Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan puisi yang dikarang langsung dan dibacakan oleh Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Ternyata kalau kita kaitkan impian guru untuk murid gitu ya, terus dikaitkan dengan puisi yang tadi dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno di sini, apapun yang dilihat dan yang didengar Presiden Insinyur Soekarno tetap melihat Indonesia. Ini adalah salah satu visi Insinyur Soekarno yang disampaikan dalam bentuk puisi. Dalam puisi ini membangkitkan dan mengobarkan semangat untuk mencintai tanah air Indonesia. Nah, sedangkan kalau kita kaitkan dengan impian guru untuk murid, di mana tadi kan visi itu kan merupakan tujuan ya, sebuah impian lah buat lebih baik lagi, kita kaitkan nih, kita sebagai seorang guru membayangkan suatu visi, apakah kita telah menyertakan gambaran murid ke dalamnya? Hasil pekerjaan kita baru akan terlihat saat murid berkarya di masa depan nanti, gitu kan, nggak bisa instan ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Visi yang diharapkan terwujud pada murid kita di masa depan. Nah itu sangat penting ya, guru itu mempunyai visi, bahkan Pak Soekarno saja menyampaikan visinya melalui puisi gitu ya, sangat luar biasa. Nah, di sini untuk memudahkan merumuskan visi, ya kan bagaimana sih kita gitu mau merumuskan visi sekolah, untuk memudahkan merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid, ada baiknya kita berdiskusi mengisi kalimat rumpang cita-cita murid. Cita-cita untuk murid. Sebelumnya saya bagikan dulu ya kertasnya. Mohon maaf. Pulpen aja. Boleh sama, boleh beda. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat setelah kita membahas tentang visi ya, tadi kan sudah tahu visi itu merupakan tujuan, motivasi untuk kedepannya ya, terutama buat sekolah kita. Setelah kita membahas tentang visi dan mengapa visi diperlukan, marilah kita isi kalimat rumpang cita-cita untuk murid berikut ini. Jadi kalau kalimat rumpang itu kalimat yang belum sempurna ya Bapak Ibu ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa melengkapinya. Misalnya, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik gitu. Kita melihatnya muridnya yang ada di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan jauh-jauh, kan biasanya Bapak Ibu tuh yang menghadapi murid-murid. Tahu kan kayak gimana misalnya waktunya sholat zuhur, ada yang sholat, ada yang ke kantin. Nah, mungkin Bapak Ibu punya impian misalnya yang berakhlak karimah gitu ya, atau apa gitu. Nah, cuma yang isian kalimat rumpang ini kalau bisa nih, bahkan memang harus gitu ya, ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global ya. Jadi ini Bapak Ibu nanti bisa isi ini semuanya, kalimat terumpangnya melihat kondisi di sekolah kita. Kita percaya bahwa murid adalah, nah bisa Ibu lengkapi, ini bebas terserah Bapak Ibu ya, yang penting sesuai konteks yang ada di sekolah kita. Di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah saya ini paham bahwa, nah itu nanti bisa Bapak Ibu lengkapi. Mohon maaf Bapak, ini langsung isi teman-teman atau nanti aja setelah penjelasan dari saya? Jelasin dulu ya, berarti nanti ya Bapak Ibu ya bisa sambil dipikirkan sambil berjalan. Nah ini adalah profil pelajar Pancasilanya tadi ya, untuk mengarahkan kalimat rumpang tadi. Nah Bapak Ibu memberikan pendapatnya masing-masing mengenai isi kalimat rumpang yang telah ditulis ya. Jadi kan itu saya printin, Bapak Ibu bisa tulis ya. Nanti bersama-sama kita menyimpulkan kalimat rumpang yang kayaknya konteks dengan sekolah kita itu yang mana kita ambil. Satu ya kita sepakati, nanti ini saya catat di notulennya. Nah sekarang ini saya ajak kepada Bapak Ibu dan mohon izin kepada Bapak PP dan Bapak Pengawas. Ini saya memotret visi dan misi SMKN 1 Tambun Utara. Ini yang terbaru, yang lama itu bahkan sudah kayak terkolet gitu Pak ya. Jadi saya ngambil yang terbaru aja. Di sini mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan yang unggul
dalam menyiapkan lulusan yang berakhlak mulia, terampil, cerdas, kompetitif, dan berjiwa wirausaha. Adapun misinya menyiapkan lulusan yang berakhlak mulia, yang terampil, cerdas, kompetitif, dan berjiwa usaha juga. Adapun pertanyaan pemantiknya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras atau sama ya dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, maksudnya yang tadi Ibu nanti tulis di kalimat rumpang itu kan cita-cita untuk murid kita ya, impian Bapak Ibu itu sama nggak dengan visi sekolah kita yang tadi? Yang ini tuh Pak, ya Bapak Ibu ya. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Misal, kalau di sekolah kita ini kan unggul dalam menyimpulkan lulusan berakhlak mulia, terampil, cerdas, kompetitif, dan berjiwa wirausaha, kan hanya itu. Sedangkan kan dalam kalimat rumpang tadi, cita-cita tadi itu kan harus berfokus pada profil pelajar Pancasila. Kalau memang kayaknya Ibu pengen ada mandiri gitu, nggak apa-apa. Berarti nanti kesimpulannya berarti kita memperoleh udah selaras sih gitu ya, udah hampir selaras. Cuman kalau pengen ditambahin di sini gitu kita jawabnya, ya. Nah, ini nanti untuk kesimpulannya kalau sudah kita menemukannya ya, visinya ya. Nah, terus kalau nanti kita juga sudah merenungkan dapat visinya itu seperti apa gitu kan. Dari kalimat rumpangnya di sini kita bisa refleksi atau merenungkan sikap dan perilaku apa saja yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah, guru, murid, serta orang tua yang dapat mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Ya, memberikan contoh yang konkret ya, contohnya kan karena sikap. Misalnya, ini saya hanya memberi contoh, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Ya, mungkin karena tadi kita telah mengeluarkan kalimat rumpang atau visi yang memang kayaknya berpihak pada murid. Jadi sikapnya itu harus seperti ini gitu. Jangan sampai kita visi aja tapi tidak punya sikapnya gitu ya. Orang tua yang mendampingi anak belajar di rumah masing-masing. Ya pastinya ya, mana mungkin ya orang tua ikut ke sini ya, di rumah gitu dipantau. Murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Nah, apalagi ini SMK nih, ini sopan, ini sangat benar-benar kita utamakan, dan disiplin juga. Ini kan nanti kan pada mau masuk PT ya. Nah, tadi saya lihat kayaknya di visi sekolah belum ada disiplin ya, sama kalau berakhlak mungkin kesopan. Nah, itu bisa nanti Bapak Ibu masukkan ke kalimat rumpang, boleh juga ya. Ini kan hanya visi kita gitu, impian kita. Nanti ini akan ditanyakan kembali visinya. Nah, sedangkan di sini ada yang saya dapatkan dari CGP kemarin Bapak Ibu, namanya prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi sekolah ya. Tadi kan visi sekolah saya sudah sebarkan ke Bapak Ibu kalimat rumpang itu, nanti kita rumuskan menjadi visi. Nah, visi itu ternyata nanti kita bisa keluarkan menjadi prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan ini bisa diterapkan dengan sebuah strategi yang bernama pendekatan IA. Apa itu IA? Inquiry apresiatif. Dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah. Ya, misalnya di sekolah itu kan suka ada penyambutan di gerbang itu ya. Misalnya 7S, sapa, salam gitu kan. Itu bisa dari situ juga mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi baru untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Boleh juga yang baru Bapak Ibu. Nah, pendekatan IA ini atau inquiry apresiatif ini dapat diterapkan melalui sebuah metode, yaitu metode BAGJA, BAGJA. Ya, di mana BAGJA ini terdiri dari B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Ya, kalau ini Bapak Ibu sebelum nanti kita bikin visi guru ya, ini saya punya sendiri visi guru penggerak, terwujudnya murid yang berkarakter, kreatif, dan bernalar kritis sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini sangat berpihak pada murid. Artinya apa? Biasanya kan kita ngajar metodenya ceramah gitu kan. Nah, kalau bisa menerapkan Ki Hajar Dewantara ini berpusat pada siswa, bukan lagi pada guru gitu yang saya inginkan. Terus di sini ada penjelasan konsep visi, ada berkarakter, kreatif, dan bernalar kritis. Ini penjelasan dari visi yang tadi. Dari visi tersebut, selanjutnya kita berpikir bagaimana kita berproses untuk mewujudkan visi tersebut. Tadi kan saya punya visi, nah kan kita harus pikir bagaimana nih biar bisa tercapai gitu.
kita tidak boleh di tempat saja ya, kita harus berjalan, berproses lebih jauh lagi, artinya harus cari tahu gitu bagaimana nih caranya untuk mewujudkan visi tersebut. Makanya di sini ada yang namanya kalimat prakarsa perubahan. Nah, dari ilmu guru penggerak yang saya dapatkan, dalam menuliskan kalimat prakarsa perubahan, kita bisa mengambil satu komponen dari kalimat visi. Tadi kan kalimat visi saya begini, terwujudnya murid yang berkarakter kreatif dan bernalar kritis sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada berkarakter, kreatif, bernalar kritis. Nah, di prakarsa perubahannya sesuai bagja, saya berfokusnya di kreatif saja. Nah, maka tercipta prakarsa perubahannya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Karena si kreatif ini tadi turunan dari si visi yang tadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang saya tahu gitu dari sananya. Nah, untuk mewujudkan prakarsa perubahan ini ada pertanyaan yang harus kita jawab, namun pertanyaan-pertanyaan ini sudah kita rumuskan di bagja tadi. Ya, yang bagja tadi ini nih. Tuh, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Makanya di sini kita lihat nih yang apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Nanti ini ada yang lebih penjabarannya lagi. Apa saja kolaborasi nih, kita lihat bagiannya ya. Nah, ini formatnya langsung dapat dari guru penggerak itu ya Bapak Ibu ya. Bahkan yang di sininya nih yang buat pertanyaan utama yang kolom ini kan kolom 1 kan logonya tanda tanya nih. Yang ininya tuh udah dapat dari sana indikatornya bahasanya. Sedangkan kalau di sini kan bagiannya nih, prakarsa perubahan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Ini yang tadi dari saya, ini diturunin di sini nih boleh ya kita tulis. Untuk kolom ini tidak bisa diedit ya Bapak Ibu ya, karena memang sudah dari sana. Karena B-nya itu adalah buat pertanyaan utama, maka kita lihat pertanyaannya, kolom kedua pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk mengetahui minat belajar siswa? Karena kan saya di sini prakarsa perubahannya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, di sini jawabannya tindakan atau penyelidikannya melakukan pengamatan secara langsung atau secara observasi atau wawancara. Bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa? Menggali secara langsung ataupun angket dengan siswa mengenai minat belajar. Nah, selanjutnya kan tadi bagja B, A. Nah, yang A ambil pelajaran. Ini jangan lupa ya, kolom ini udah indikator dari sana ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya, siapa rekan guru yang sudah berhasil meningkatkan minat belajar siswa? Karena kan di sini kan ambil pelajaran, jadi kita harus perhatikan. Kan di sini tuh ada yang udah lulus PPG, CGP juga ada. Ya udah, kita penyelidikan atau tindakannya melakukan wawancara pengalaman dengan rekan guru. Nah, mungkin di sini gurunya yang sudah berpengalaman di bidang pembelajaran yang menyenangkan tadi ya. Aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan minat belajar siswa? Mencari referensi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang menyenangkan dan dapat diterapkan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Cari referensi-referensi tentang apakah model pembelajaran atau metodenya Bapak Ibu ya. Pertanyaan ketiga, situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan menumbuhkan minat belajar siswa? Nah, ini sarana dan prasarana yang memadai, metode dan model pembelajaran berpusat kepada siswa. Karena kalau kita udah ada metode atau model yang kayaknya menyenangkan nih buat siswa, tapi kalau sarananya nggak ada gimana? Ya, karena memang jujur di sekolah kita kan masih ada yang di masjid, di bengkel, ya karena memang kurang ya Pak ya. Jadi menurut saya ini sarana saya masukkan jawabannya. G, bagja kan, B-A-G. G-nya itu gali mimpi. Pertanyaannya, harapan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang menyenangkan? Minat belajar siswa meningkat. Iya nggak sih? Kan suka ada yang males-malesan gitu kan. Tapi mungkin karena dapat model pembelajaran yang mengarah kepada siswa, jadi minatnya dapat. Dapat menumbuhkan kemandirian dan kekreativitasan. Nah, biasanya saya selaku guru proyek IPAS itu mengadakan proyek gitu atau project. Jadi kan kreatif mereka di sini terasa. Bagaimana perasaan guru ketika siswa memiliki minat belajar yang tinggi? Guru bersama murid membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran. Untuk selanjutnya bagja J, jabarkan rencana. Bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses peningkatan minat belajar siswa? Membuat deskripsi minat siswa melalui survei, angket, atau wawancara. Bagaimana caranya agar usaha meningkatkan minat banyak siswa bisa terus dilaksanakan secara kontinu?
merancang pembelajaran yang menyenangkan sesuai model pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa. Apa yang harus dilakukan agar siswa terus memiliki minat belajar yang tinggi dalam pembelajaran? Mengkondisikan situasi kelas dengan membuat kesepakatan kelas agar nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Nah, itu tindakannya atau penyelidikannya dari J, jabarkan rencana. Selanjutnya Bagja, terakhirnya adalah atur eksekusi. Kira-kira mau ngapain nih gitu ya? Siapa saja yang akan dilibatkan dalam rencana ini? Mengajak kepala sekolah, karena kan tanpa bapak kepala sekolah ya saya tidak bisa melakukan kegiatan apapun di CGP ini. Rekan guru pastinya, apalagi guru-guru yang memang serumpun gitu ya, dan siswa untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang akan diterapkan. Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran? Ini tadi terusannya selalu refleksi, masih terusan di atas. Menyiapkan wadah diskusi bagi siswa untuk berpendapat. Yang terakhir, apa rencana tindak lanjut atau RTL yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini? Mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah. Artinya jika masih ada yang kurang apa gitu ya, kita harus oh ini ternyata yang kurang nih, kita bikin rencana tindak lanjut ke depannya itu seperti apa. Ya, mungkin ini kesimpulan dari visi itu. Visi adalah peta jalan ke arah impian yang kita tuju. Dengan visi yang jelas, kita dapat menginspirasi tindakan dan menciptakan perubahan yang kita inginkan. Agar visi dapat berjalan dengan sesuai yang kita inginkan, kita dapat menggunakan prakarsa perubahan dengan metode Bagja. Cuma tadi sebelum ke metode, kita ke strateginya dulu ya, itu strateginya IA, inquiry apresiatif, yang terdiri dari buat pertanyaan, yaitu tadi B, ambil pelajaran, A, gali mimpi atau G, jabarkan rencana, J, dan atur eksekusi atau A, yang disebut dengan metode Bagja. Ya, terima kasih, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Ya, mungkin itu presentasi dari saya untuk di sini kepada Bapak Ibu sesuai yang tadi saya bagikan. Mengisi kalimat rumpang ya Bapak Ibu ya. Mengisi kalimat rumpangnya. Nah, yang ini Bapak Ibu kira-kira bisa mengerjakan? Ya. Bapak Ibu kira-kira ingin memimpikan murid yang seperti apa? Dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila ya. Ini saya tampilkan profil pelajar Pancasilanya karena kalimat rumpangnya sudah saya printkan. Ada mandiri ya. Terus selanjutnya kita percaya bahwa murid, nah ya kayaknya nih walaupun kita memimpikan murid kita ingin yang seperti apa, tapi kita kan percaya murid kita itu berasalnya dari mana gitu ya, terutama minatnya nih. Terus di sekolah kita ini biasanya mengutamakan apa Bapak Ibu? Ya, terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah mereka punya kesadaran gak tuh di sekolah kita tuh seperti apa? Terus kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, nah di sini tuh punya keyakinan apa? Kita dan warga di sekolah juga ini paham bahwa, nah ini tolong dilengkapi. Kalau sudah selesai bisa nanti tolong dibacakan ya satu-satu boleh Pak atau perwakilan saja. Visi yang saya Bu. Ini kan pas bagjanya nanti dibagikan ya Pak. Kata ya, Bapak suruh ngeprint ya. Ini buat nanti ya kan pas bagjanya. Yang tadi saya udah jelasin tapi ini masih kosong. Ya. Kalau misalnya sudah, Bapak izin Bapak Ibu boleh membacakan masing-masing ya. Bapak Ibu bisa ada yang mau perwakilan membacakan kalimat rumpangnya? Ya, Bu Lela. Ini kebetulan Pak P3K baru Pak, Bu Lela. Dari mana Pak? Dari mana Bu Lela? Iya. Iya.
Akuntansi nih Pak. Ya silakan Bu Lela bisa maju ke depan. Nanti dipakai. Ini nggak apa-apa ya punten, saya taruh di sini. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Bu Lela. Saya di SMK Negeri 1 Tamara mengajar bidang studi akuntansi. Untuk melengkapi kalimat rumpang, cita-cita untuk murid, saya menuliskan beberapa mungkin pendapat saya begitu ya Bu Marsya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Yang kedua, pertanyaannya, kita percaya bahwa murid adalah, yaitu menjadi murid yang terlahir berbeda-beda, dan mungkin memiliki bakat dan minat yang harus kita kembangkan di sekolah masing-masing agar menjadi pribadi yang berkualitas ke depannya. Dan yang ketiga, pertanyaannya, di sekolah kita mengutamakan, yang pasti kita mengutamakan kegiatan yang membentuk karakter anak-anak yang mampu dalam merencanakan dan memproses sehingga pembelajarannya akan berpihak kepada murid kita di sekolah. Yang keempat, pertanyaannya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa begitu di sekolah itu mungkin anak kita akan sadar menjadi sekolah itu menjadi tempat yang untuk mendapatkan ilmu sehingga memiliki pengalaman yang tak ternilai harganya dan menjadi tempat yang menyenangkan dalam menentukan dan mengembangkan minat, bakat, serta potensi dari peserta didiknya masing-masing. Yang kelima pertanyaannya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang harus dimaksimalkan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan kita melakukan kerja keras, komitmen, dan semangat dalam menghadapi tantangan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan yang terakhir pertanyaannya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru dan pendidik itu harus saling berkoordinasi dalam kegiatan proses belajar mengajar sehingga menciptakan suasana sekolah yang produktif sehingga menciptakan murid yang berkualitas di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin mau maju atau ada yang lain gitu maksudnya pertanyaannya? Jawabannya ada yang lain? Yang berbeda bisa dipresentasikan? Secara garis besar sama. Cuman bahasanya mungkin ya, tuh akhlak dan karakter ya. Miss Putri mungkin boleh satu lagi ya, karena kan Pak ini harus disepakatin ya Pak ya, kalimat rumpangnya. Jadi kita lihat versinya Bu Lela sama Miss. Kalau Pak Sur lebih nanti mendekati Miss Putri atau Bu Lela ya, jadi kita cenderung dua ini aja ya jadi sampelnya. Ya, maaf ya Miss ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin, saya guru SMKN 1 Tambun Utara, nama saya Septiana Putri, saya guru mapel bahasa Inggris. Di sini saya akan menjawab berdasarkan pendapat saya, kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa. Alhamdulillah di SMK ini setiap pagi, ya Pak, sekitar 20 menit itu kita diberikan waktu untuk sholat duha dan tadarus Al-Quran. Itu mungkin salah satu tujuannya supaya murid-murid kita itu bisa beriman dan bertakwa. Pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah murid-murid yang kreatif dan terampil. Karena di sini yang saya lihat gitu ya, mereka itu sering sekali membuat produk-produk ya dari bahan-bahan yang tidak terpakai jadi bisa kepakai lagi. Contohnya kayak anak TP itu mereka membuat sapu lidi ya, sapu ijuk dari botol bekas, itu menurut saya kreatif sekali. Di sekolah kita, soal yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlak dan karakter baik siswa. Alhamdulillah, seperti yang saya bilang tadi, kita diberikan waktu 20 menit di awal pembelajaran untuk sholat duha dan untuk tadarus Al-Quran. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan. Ya, mereka betah banget di sekolah itu.
Di sekolah betah, di kantin juga betah. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu sebagai jalan untuk mencapai cita-cita yang diimpikan. Soal kelima, kita warga sekolah yakin untuk kita pasti bisa memajukan sekolah serta menjalankan visi dan misi sekolah. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat untuk berproses, ya, tempat untuk berproses untuk menjadi pribadi atau individu yang lebih baik. Ya, begitu jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Putri. Tepuk tangan dong. Ya. Bagaimana untuk Bu Fitri, Pak Suryadi, dan Bu Nur? Apakah cenderung ke arah Bu Lela atau ke Miss Putri? Miss Putri, kalau Bu Nur? Bu Lela. Berarti kita pakai yang Bu, ini kan 2, ini 1 ya. Perwakilan aja, ayo disepakati mau yang ke Miss Putri atau Bu Lela aja. Bu Lela ya sepertinya. Ya walaupun seperti yang sangat konkretnya tuh Miss Putri mungkin menjabarkannya benar-benar yang ada di sini. Nah kalau Bu Lela mungkin lebih baku. Jadi kita sepakati kalimat rumpangnya yang dari Bu Lela ya. Bu Lela boleh pinjam kertasnya enggak ya? Ya. Oke. Di sini saya bacakan, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Tadi kan saya sudah berusaha memaparkan ya Bapak Ibu, setelah kita mengisi kalimat rumpang ini, atau kalimat rumpang itu tentang cita-cita untuk murid, apa sih harapan kita untuk murid ini yang tentunya konkret yang ada di sini. Kita diharapkan bisa melahirkan visi gitu untuk sekolah, walaupun memang sekolah kita punya visi. Ya. Nah, ini visi sekolahnya, mewujudkan lembaga pendidikan yang unggul dalam menyiapkan lulusan yang berakhlak mulia, terampil, cerdas, kompetitif, dan berjiwa wirausaha. Ini maksudnya kita bikin lagi apa ya? Nanti baru dibandingin sama ini kan visi sekolah. Ini versi yang kita dulu yang didiskusikan. Visi yang dulu disempurnakan dulu berdasarkan masukan dari teman-teman. Kemudian ketika nanti sudah dapat visinya, baru kita sesuaikan dengan visi sekolah. Nah, kira-kira nih teman-teman kan ada berakhlak mulia nih disinggung di sini ya, mandiri dan kreatif. Murid yang terlahir berbeda-beda tadi sesuai kalimat rumpang, kira-kira ada visi enggak yang bisa dilahirkan dari teman-teman? Kalau saya kan seperti ini nih visi guru penggerak saya. Terwujudnya murid yang berkarakter, kreatif, dan bernalar kritis sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ya, kalau teman-teman nih kalau misalnya mengingat kalimat rumpang yang tadi telah diisi, kira-kira melahirkan visi apa untuk murid kita ini? Ini kita baru membuat visi sekolah dulu ya. Nanti baru visi yang kita buat itu kita cocokkan dengan sekolah. Kalau misalnya awalnya kita susun ininya dulu ya, kata-katanya dulu ya. Apa sih namanya? Redaksi ya. Mungkin yang pertama itu terwujudnya dulu ya. Terwujudnya. Bisa terwujudnya murid, kan tadi kan impian buat murid, atau murid itu kan bisa penerus ya, generasi. Kira-kira lebih cocok generasi atau murid nih? Murid. Yang lainnya murid atau mau generasi? Bu Nur, Bu Pasur, ini dari tadi tim A, tim B. Bu Fitri, generasi atau murid? Apa? Murid. Murid baru 2 nih, generasi baru 1. Ayo. Generasi 2 sama Pasur? Generasi, oke ya.
Ini saya notulennya di sini ya, soalnya yang ini tuh yang nyambungnya ke sini. Terwujudnya generasi. Nah, generasi yang pengen gimana nih? Kalau saya kan yang berkarakter, kreatif, dan bernalar kritis. Kira-kira Bapak Ibu tuh sesuai kalimat rumpang yang tadi kita sepakati ini maunya generasi yang seperti apa gitu. Ini kan baru berupa impian kita gitu. Kita berharap nanti impian kita ini tercapai gitu ya. Generasi apa nih maunya? Berakhlak dulu. Terwujudnya generasi yang berakhlak ya mulia mungkin ya, yang berakhlak mulia. Siap. Berakhlak mulia. Ini di sini ada yang jawab mandiri, kreatif. Ya. Mau dimasukkan atau mungkin yang namanya pembelajaran kan membuat anak menjadi pintar gitu, boleh masukin cerdas enggak? Cerdas. Cerdas. Terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, cerdas. Nah, ini karena kalau saya kan ini ada kreatif dan bernalar kritis sesuai pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kalau misalnya Bapak Ibu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan tadi kan di sini ada yang berkarakter ya. Karakternya itu kalau bisa kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang ini. Cuman kan kalau profil pelajar Pancasilanya cuman satu aja, kayaknya kan nggak dapat semuanya, jadi kita umumkan aja gitu. Terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dapat semuanya gitu. Kira-kira apakah setuju forum? Iya. Terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan maaf ya ini saya sambil ini notulennya. Berkarakter ya tadi Bapak Ibu ya? Berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maaf Miss Putri, ini kan tadi katanya mau berakhlak mulia ya. Cuma kalau kita sudah menerapkan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, berarti sudah masuk. Jadi boleh saya hapus berakhlak mulianya? Ya boleh, saya hapus ya, izin ya. Terwujudnya generasi yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira itu sudah mencakup dari tadi nggak yang kalimat rumpang Bapak Ibu sampaikan? Sudah ya? Cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar. Tadi pelajar Pancasila ini beriman, bertakwa kepada Tuhan yang... Oh iya, ini kan kalau yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, belum ada akhlak ya? Belum ada akhlak ya? Yang mana akhlak mulianya? Oh iya, akhlak mulia udah berarti udah nyatu ya. Cuman ini dikit banget, boleh nggak Pak? Terwujudnya generasi cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, segitu aja gitu visi dari teman-teman. Bisa ya? Nih saya catat di notulen ya. Berarti ini visinya dapat seperti ini. Udah berarti Bapak Ibu kita dapat kesimpulan visi kita bersama ini ya. Kalau kesimpulan kalimat rumpang yang dari Bu Lela ya. Nah untuk selanjutnya, tadi kan saya bilang ada yang namanya prakarsa perubahan ya Bapak Ibu ya. Setelah kita mendapatkan apa nih? Visi gitu. Ya berarti ini menanyakan kembali, menampilkan kembali visi yang telah sepakati yang tadi ya, kita udah sepakati. Prakarsa perubahannya bisa diambil dari salah satu kata yang ada di visi. Contoh misalnya visi saya kan ini. Nah, saya ngambilnya tadi kreatif sehingga mempunyai prakarsa perubahannya itu seperti ini. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Kira-kira Bapak Ibu dari visi yang ini tadi nih yang sudah disepakati ini, tuh. Ini menampilkan prakarsa perubahan, mau mengadakan perubahan apa gitu di sekolah, tapi ada kaitannya dengan visi ini gitu. Karena di sini ada berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada salah satunya kreatif,
Ya kan katanya tadi siswa kita yang IPAS itu ya, atau yang bengkel itu tadi Miss, banyak yang bikin produk-produk ya. Itu bisa nggak ya kita tingkatkan gitu kreativitasnya. Jadi redaksinya seperti ini, meningkatkan kreativitas. Ya kreativitas siapa? Ya siswa gitu maksudnya. Itu kira-kira mau nggak redaksi seperti itu atau mau dibikin lagi ada tambahan? Meningkatkan kreativitas siswa melalui pemanfaatan gitu, melalui pemanfaatan teknologi. Ya, jadi maksudnya nanti kegiatan pembelajaran kita ini karena kreatif ini turunan dari si profil pelajar Pancasila tadi ya Bapak Ibu, itu kreatif, dan ini sudah ada di sekolah kita tingkatkan. Berarti sepakat prakarsa perubahannya seperti ini, meningkatkan kreativitas siswa melalui pemanfaatan teknologi. Teknologi itu luas ya Bapak Ibu ya. Mungkin tergantung di sini guru yang memang IT-nya bagus ya dia akan mencoba aplikasi baru yang lainnya. Kalau yang memang kayak udah senior kan sepertinya masih kurang itu. Nah, itu bisa apakah yang sangat mudah itu Canva atau mungkin lainnya. Bapak ini alhamdulillah dapat rumpangnya, dapat visinya, dapat prakarsa perubahannya, dapat. Teman-teman bisa sambil menulis ya buat arsip nanti. Udah saya serahkan kanvas bagja kosongnya. Nah, ini berarti kita ganti ya teman-teman. Meningkatkan kreativitas siswa melalui pemanfaatan teknologi. Ya, kita ngambil dari visi kita bersama yang tadi profil pelajar Pancasilanya itu kreatif. Nah, untuk buat pertanyaan utama, ini kan B itu kan tadi Bagja buat pertanyaan utamanya, kira-kira untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui pemanfaatan teknologi, ini kita gunakan pertanyaan apa saja ya teman-teman ya? Ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Ya teman-teman sambil diskusi sambil nulis boleh ya, tapi sambil ini juga sambil jawab. Bagaimana cara menciptakan? Nah, berarti apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui pemanfaatan teknologi? Kira-kira kalau kita ingin memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas siswa, ini tindakan atau penyelidikan apa yang harus kita lakukan untuk menjawab pertanyaan ini? Ini isinya di kolom ini. Ada yang bisa memberikan jawaban, masukannya? Mungkin yang pertama-tama harus dilakukan ini harus kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Harus kolaborasi dulu dengan pihak atasan ya. Setuju nggak? Sepakat nggak? Sarana prasarana. Dukungan dulu ya berarti ya. Berkolaborasi dengan pimpinan atau kepala sekolah. Serta warga sekolah boleh ditambahin. Karena kan mencakup semuanya ya, tidak hanya Bapak kepala sekolah ya. Bapak Ibu, karena di sini meningkatkan kreativitas siswanya itu pemanfaatan teknologi, kita tahu ya di sini yang bagian IT itu ada Pak Tarwan gitu kan, Pak Mirwan sama siapa lagi tuh? Bu Lia ya informatika, apalagi Miss Fitri ini adalah informatika. Jadi perlu nggak kita tuh berkolaborasi dengan guru yang sesuai bidang IT gitu. Setelah kita berkolaborasi dengan pimpinan kepala sekolah. Ini yang warga sekolahnya saya hapus dulu deh, biar lebih terperinci. Ya selanjutnya berkolaborasi dengan guru yang ahli di bidang IT ya Bapak Ibu ya. Itu untuk menjawab apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui pemanfaatan teknologi. Iya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas siswa melalui pemanfaatan teknologi? Ya kalau tadi kan kita baru berkolaborasi sama guru dan juga kepala sekolahnya. Kalau misalnya kita mencari sumber referensi gitu tentang apa aja nih yang membuat kreativitas siswa di bidang IT itu bisa meningkat gitu, boleh nggak itu referensi gitu? Mencari contoh
Iya, mencari contoh referensi berarti Pak ya. Gimana teman-teman, sepakat? Mencari contoh sumber referensi, mencari contoh sumber referensi yang ada mengenai teknologi gitu ya dalam pembelajaran. Siapa rekan guru yang sudah berhasil meningkatkan kreativitas siswa melalui pemanfaatan teknologi? Nah, ini hanya guru informatika nih yang tahu saya. Ya, Bulia ya. Bulia sangat luar biasa. Kemarin Bulia itu ikut pembatik, Pak. Level 3 dia masih lanjut, yang lain udah pada KO. Itu karena emang IT-nya mungkin. Nah, ini sepertinya jawabannya kita bisa melakukan wawancara kepada, iya nggak sih, rekan guru yang sudah melaksanakan itu, gitu kan, bisa kan? Ya, di sini ya jawabannya ya, melakukan wawancara pengalaman dengan rekan guru yang bergerak di bidang IT, di bidang teknologi. Oke. Dah. Ini kan aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan minat. Nah, kalau ini sih saya rasa pembelajaran yang bisa meningkatkan ya kreativitas siswa lagi ya, seperti yang di atas tadi. Sama berarti masih mencari referensi dari berbagai sumber pembelajaran yang bisa meningkatkan pembelajaran siswa. Oke. Ada lagi Bapak Ibu di sini situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini kita ganti ya Bapak Ibu. Yang bisa meningkatkan gitu ya, situasinya seperti apa. Di sini sarana dan prasarana yang memadai, metode dan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Masih bisa ya jawaban ini ya Bapak Ibu ya. Sarananya mungkin mau diperjelas apa udah cukup umum aja? Atau mau ditambahkan gawai, handphone anak-anak? Mungkin itu masuk ke sarana aja ya. Dalam kurung seperti apa redaksinya Bu Lela? Oh iya, benar-benar iya harus yang kayak gitu aja ya. Dalam kurung. Soalnya kan masih ada siswa yang nggak punya HP. WiFi juga cuma ada di beberapa titik. Berarti minta lab itu, lab komputer. Banyak nih ya. Kita jelaskan di sini. Internet, komputer atau laptop ya mungkin ya. Iya, gawai atau HP. Infokus, listrik dan sumber arus listrik Pak ya. Kalau kuantitas Bapak Ibu nanti bisa diakali per kelompok. Jadi memang hasil di setiap sekolah juga ada. Tidak semua siswa punya apa yang memadai. Kecuali sekolahnya selevel aja gitu. Jadi ahlinya kelompok. Iya sih ya. Ini Pak, kalau ini kan sarana prasarana yang memadainya ya. Untuk metode dan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa mau dihilangkan atau tetap? Sepertinya kalau sudah diberikan teknologi masing-masing ke siswa itu udah berpusat kepada siswa ya Pak ya, udah bukan guru lagi. Udah nggak ceramah lagi. Udah kalau itu kita pindah ke G, gali mimpi. Ini kan harapan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang menyenangkan? Harapan apa yang dicapai dalam proses pembelajaran yang bisa meningkatkan kreativitas siswa gitu kan? Iya. Harapan apa yang dicapai dalam proses pembelajaran yang meningkatkan yang bisa meningkatkan minat belajar siswa meningkat dan dapat menumbuhkan kemandirian kreativitas. Ini mungkin kita ganti bukan minat nih. Kreativitas belajar siswa meningkat dan dapat menumbuhkan kemandirian dan kekreativitasan. Apa udah cocok seperti ini teman-teman? Kemandirian dan kekreativitasan. Jadi di sini kreativitas, di sini kreativitas lagi. Kita lanjut ke J, jabarkan rencana. Bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses peningkatan? Nah, berarti yang kita ukur adalah
kreativitas ya. Bagaimana cara mengukur kemajuan kreativitas siswa gitu kan. Ini membuat deskripsi minat siswa melalui survei, angket, dan wawancara. Kalau kita penyelidikannya seperti apa nih biar tahu siswa kita kreatifnya ternyata tinggi atau rendah gitu. Penyelidikan atau tindakan kitanya. Kira-kira Bapak Ibu. Redaksinya. Memberikan. Iya. Memberikan siswa tugas yang berkaitan gitu ya. Berkaitan dengan kreativitas gitu kan. Seperti produk gitu ya. Produk atau media teknologi lainnya misalnya Canva dan lain-lain gitu ya. Kalau memang bisa seperti itu gitu. Bagaimana caranya agar usaha meningkatkan minat banyak siswa bisa terus dilaksanakan? Nah, berarti kita ganti bagaimana caranya agar kreativitas siswa meningkat gitu ya. Usaha meningkatkan kreativitas banyak siswa. Ini ya bikin proyek secara kontinu ya mungkin ya. Soalnya nggak bisa kan proyeknya satu doang. Dan kalau kita kontinu tuh merancang pembelajaran yang berbasis proyek. Kalau saya memang merancang pembelajaran yang berbasis proyek. Proyek untuk meningkatkan kreativitas ya. Kreativitas belajar siswa. Apa yang harus dilakukan agar siswa terus memiliki minat belajar yang tinggi? Ini kan tadi minat. Apa yang harus dilakukan agar siswa terus memiliki kreativitas ya? Dalam pembelajaran yang tinggi gitu. Kreativitas yang tinggi dalam pembelajaran. Ini kan tadi jawabannya memberikan siswa tugas, merancang pembelajaran proyek berbasis untuk meningkatkan kreativitas. Agar secara kontinu mungkin ya merancang pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa secara kontinu gitu ya. Nah, ini ditanya lagi, apa yang harus dilakukan agar siswa terus memiliki kreativitas yang tinggi dalam pembelajaran? Oh, 2 kali. Nomor 2, merancang yang berbasis proyek meningkatkan kreativitas belajar siswa. Iya, maaf ya. Secara kontinu. Atau udah ini aja 2 karena kayaknya yang pertanyaan 3 ini sama aja ya jawabannya ya. Iya nggak sih? Iya, kita hapus ya. Ini bagja J, sekarang yang terakhir A. Atur eksekusi. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam rencana ini? Ya ini sama ya, masih mengajak kepala sekolah, rekan guru, dan siswa untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang akan diterapkan. Apa program yang tadi? Prakarsa perubahan kita. Meningkatkan kreativitas siswa melalui teknologi tadi. Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran? Ini seharusnya yang refleksi ini tadi masih jawaban yang kedua sih. Ya, ini alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai merumuskan bagja. Jadi alhamdulillah ini sudah merumuskan dapat visinya itu, visi sekolahnya terwujudnya generasi cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, prakarsa perubahannya karena memang mengambil satu komponen dari sini yaitu profil pelajar Pancasila ada kreatif. Jadi prakarsa perubahannya meningkatkan kreativitas siswa melalui pemanfaatan teknologi. Prakarsa perubahan ini alhamdulillah sudah
turunkan di kanvas baga yang diberikan dari guru penggerak langsung. Alhamdulillah tadi sudah disusun. Mungkin teman-teman bisa turunin ya tulisannya ya. Yang ada di depan ini bisa menyalin gitu. Ya karena nanti berkasnya mau dikumpulkan. Nah teman-teman, tadi kita lupa membandingkan visi sekolah dengan visi yang barusan kita buat. Kan kalau visi sekolah ini menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam menyiapkan lulusan yang berakhlak mulia, terampil, cerdas, kompetitif, dan berjiwa wirausaha. Nah, kira-kira sesuai pertanyaan pemantik yang ada di sini, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Selaras ya, cuman mungkin adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Nah, tadi ini kita udah nyusunnya di sini tuh. Terwujudnya generasi cerdas. Cerdas tadi sekolah kita ada. Berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin visi sekolah kita ini Pak, profil pelajar Pancasilanya belum begitu banyak Pak. Dia cuman baru ada berakhlak mulia. Cerdas ini sama. Terampil sama berjiwa usaha dan kompetitif. Jadi yang masuk profil pelajar Pancasilanya baru satu Pak, berakhlak mulia itu. Itu sih perbedaan dengan visi yang tadi kita rumuskan dengan visi sekolah. Jadi bisa membandingkan. Kemarin kan saya dari Sekarang Selatan. Iya. Sekarang Selatan itu sudah selesai PK-nya, PK-nya sudah selesai. Dan saya pelajari ternyata setiap sekolah PK itu di visi itu pasti sebagai center of excellence atau pusat keunggulan. Iya. PK. Iya. Nah, kemarin saya koreksi. Kalau di Cixel sudah selesai belum PK-nya? Selesai. Nah, tapi center of excellence-nya juga selesai. Kenapa? Berwaktu visi itu harusnya berwaktu. Nah, contoh, kita kan hidup generasi emas 2045. Nah, ketika 2046 kita sudah tidak punya visi generasi emas lagi, karena udah selesai di 2045 gitu. Jadi visi itu harus berwaktu. Nah, setahu saya Tambun Utara itu kan akan menjadi SMK rujukan. SMK PK. Nah, berarti harus ada PK-nya itu. Ini kan visi lama, saya yakin ini visi lama. Sebelum ada SMK rujukan. Nah, apalagi begitu. Yang tadi Bapak masuk keluar itu ada yang papan ya, udah Nah ini yang dipasang yang tadi Bapak duduk di lobi yang terbaru cetak, makanya saya foto yang terbaru itu. Mungkin saya harus menanyakan lagi, mungkin ada yang terbaru cuma belum dicetak kali itu. Iya, makanya nanti belum lama Pak, baru betul. Berapa bulan ya? Berarti nanti Bapak Ibu ketika ada rakter, emang kita tidak bisa serta-merta merubah, tetapi kan ini tuntutan dari PK-nya. Bapak Ibu nanti bisa mengusulkan pada saat raker atau gimana, berarti kan PK-nya harus ke bawah gitu. Center of Excellence-nya itu ke bawah karena Bapak Ibu punya visi untuk PK. Itu kontraknya itu 3 tahun. 3 tahun. Jadi Bapak Ibu di visinya harus mengarah ke PK semua, memang gitu. Pak Zul. Maksudnya saya pengen berkolaborasi sama Pak Zul. Tapi Pak Zul udah selesai PK-nya. Bu Reni. Maksudnya biar kan baru banget itu Pak. Bu Reni yang Al-Fudola itu PK. Tapi dia udah jalan 2 tahun apa? Karena udah dapat bantuan kalau. Ini Pak yang gedung baru di. Iya, itu PK. Ya, PK itu. Nah, selebihnya Bapak Ibu bisa memasukkan yang tadi itu. Yang rumusan dari Bapak Ibu itu terkait dengan visi sekolahnya. Tetapi memang betul. Berarti kita nanti tambahin PR-nya ada PK-nya ya. Kalau Iya. PK-nya ada, prakarsa perubahannya akan berubah juga Pak. Enggak mesti gitu. Cuman karena PK-nya berwaktu, kemudian ini sedang mulai masuk PK, memang harus ada visi PK-nya gitu. Center of Excellence-nya itu. Karena nanti banyak instrumen-instrumennya itu. Misinya harus apa. Segala macam. Karena nanti terkait ke program sekolah, segala macam gitu. Jadi jangan sampai program sekolahnya ke PK, visinya nggak ke PK.
Itu kan nggak sinkron. Nanti khawatirnya terevaluasi di rapot mutu, Bu. Sekarang kan rapot mutu apa namanya, Bu? Iya, rapot mutu ya. Kan per tahun sekarang. Rapot mutu itu per tahun. Bisa usulin aja, nanti terserah. Ya, terserah manajemen itu mah. Cuman memang kasih gambaran gitu. Karena kita sedang menuju PK. Nah, ini visinya kan harus ada PK-nya karena nanti terkait dengan program Bapak Ibu di lapangan untuk mewujudkan sekolah pusat keunggulan gitu. Harus apa gitu. Jangan sampai cuman dapat gedungnya aja gitu. Tapi programnya tidak terlaksana dan Bapak Ibu juga tidak tahu gitu karena tidak terlibat, tidak dilibatkan. Itu makanya kenapa visi itu penting gitu. Karena harus satu jalan satu gerbong lah. Kalau di kereta itu satu gerbong. Jadi kalau gerbong keretanya mau ke Manggarai ya ke Manggarai semua. Jangan ada yang mau ke Sawangan, ada yang mau kemana gitu. Jadi nanti berbeda visinya gitu. Gitu. Teknik listrik PUTR itu isinya tambahin PK-nya harus lebih menjurus ke jurusan itu aja atau menyeluruh gitu. Visi mah menyeluruh. Visi mah enggak. Apalagi kalau misalkan dapat yang 4.0 juga, terus apa juga. Kan banyak sekarang programnya, ada PK 4.0, kemudian PK juga macam-macam, Bang. Setahu saya itu. Ada pemadanan, ada apa lagi gitu. Karena nanti setelah PK itu ada apa lagi ya? Ada lanjutannya seterusnya. Dan ada kontrak sih, yang paling penting kontrak 3 tahun. Bahkan kepala sekolahnya juga tidak boleh mutasi selama kontrak belum habis. Gitu. Selama kontrak habis. Gitu tambahannya untuk visi. Pasti udah kayaknya. Udah sign-in. Udah dapat kan gedungnya, udah kontrak. Mereka kalau kena mutasi nggak bisa, mutasi rotasi nggak bisa karena kontrak. Cukup. Terima kasih kepada Bapak Afif selaku PP. Di sini saya ingin memberikan kesimpulan secara umum teman-teman ya. Ingat kembali visi adalah peta jalan karir kita tujuh dengan visi yang jelas kita dapat menginspirasi tindakan dan penciptaan yang tadi dapat masukan ya kalau bisa ada petanya. Agar visi dapat berjalan dengan sesuai yang kita inginkan, kita dapat menggunakan prakarsa perubahan. Jadi hati-hati menentukan visi karena akan untuk prakarsa perubahan dan prakarsa perubahan itu benar-benar dispilkan dengan metode bagian yang sebelumnya menggunakan pendekatan atau strategi IA atau implementing approach. Dari saya mungkin cukup, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.